Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pejuang CPNS, kali ini AM Course akan membahas soal-soal tes CPNS untuk kalian yang sedang persiapan CPNS tapi sudah lama tidak menghitung angka-angka, sudah lama tidak berkecimpung dengan matematika. Nah, postingan kali ini tuh cocok banget untuk kalian yang mau mengulang-ulang konsep, mau tahu trik cepatnya, dan mau mencoba mengingat kembali penyelesaian soal-soal matematika. Oke, kita akan membahasnya pelan-pelan, step by step. Kita akan lihat dulu beberapa soal yang levelnya sering keluar di tes CPNS ya. Model-model soalnya sering keluar di tes CPNS. Oke, langsung saja soal yang pertama. Nah, siapa yang kalau dapat soal akarnya begini, akarnya banyak-banyak begini langsung ditinggalin ya. Nah, ini cocok untuk kalian. Nah, kalau akar teman-teman ya, itu sebenarnya kita bisa ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, konsep dasarnya begini ya teman-teman ya, sebelum kita kerjain soal, buat kalian yang udah lupa, akar ya, misalnya di sini akar 4. Kita tahu akar 4 itu kan nilainya 2 ya, tapi kenapa bisa 2? Karena akar itu aslinya sebenarnya pangkat 1/2. Jadi akar biasa itu pangkat 1/2. Tetapi seandainya dibuat akar 4, tetapi di luar akarnya diletakkan angka. Misalnya akar pangkat 3. Maka ini sebenarnya 4, tapi berpangkat 1/3. Begitu ya teman-teman, konsep dasarnya. Jadi kalau akar doang, tidak ada pangkatnya di luar akar, itu berarti akarnya akar yang biasa, akar pangkat 2. Jadi akar 1/2, kalau di luarnya ada angka, berarti akar angka yang ada di luar itu. Nah, di sini akar 1/3. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan bahwa akarnya ada 3 buah, ya. 2 buah akarnya ada pangkatnya, yaitu angka 3, ya, angka 3, angka 3. Gitu ya. Sementara yang di luar ini nggak ada angka, berarti itu pangkat 1/2. Nah, kita sederhanakan dulu bentuknya teman-teman. Kita tulis bagian dalamnya dulu. Kalau kita tulis bagian dalam berarti 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 6 dikali 3 pangkat 7. Nah, akar yang pertama itu berarti begini teman-teman. Akar 1/3. Ya, gitu ya. Akar pangkat 3 berarti di luarnya ada pangkat 3. Nah, karena di akar ini diakarkan lagi di luarnya, maka kita kalikan lagi teman-teman. Kita kalikan lagi dengan pangkat 1/3. Ini adalah pangkat yang kedua, akar yang kedua. Nah, kemudian ada satu akar lagi di luar, kita kurung lagi, berarti di luarnya ada pangkat 1/2. Begitu ya teman-teman ya. Jadi akar yang pertama itu menjadi 1/3, akar yang kedua menjadi 1/3 lagi, akar yang terakhir menjadi 1/2. Nah, sampai di sini tinggal matematika sederhana teman-teman. Suatu bilangan yang sama begini, 3, angka 3, angka 3, tapi pangkatnya beda-beda ya. Jadi bilangannya kalau dikali, pangkatnya ditambah ya. Logika matematikanya gini, A pangkat X atau A pangkat P aja dikali A pangkat Q gitu. Maka ini menjadi A pangkat P tambah Q. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dikali pangkatnya ditambah. Maka di sini kita menjadi 3 kali 3 kali 3 ini kan angkanya angka yang sama, berarti kita bisa tulis 3 tapi pangkatnya ditambahin 5 tambah 6 tambah 7. Nah, di sini saya buatnya step by step ya teman-teman biar teman-teman paham. Jadi saya nggak langsung tulis 5 tambah 7 tambah 5 tambah 6 tambah 7 itu berapa. Nah, 1/3, pangkat 1/3, pangkat 1/2 yang ada di atas ini yang pangkatnya teman-teman. Konsepnya adalah pangkat yang dipangkatkan itu dikali teman-teman. Jadi misalnya ada A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q gitu ya. Itu hasilnya adalah A pangkat P kali Q. Jadi kalau pangkat dipangkatkan itu dikali. Nah, di sini berarti 1/3 kali 1/3 kali 1/2. Nah, ini berarti 3 kali 3 9, 9 kali 2 18, berarti pangkat 1/18. Maka di sini kita tinggal tulis 3 pangkat. Nah, tentu 3, 5 tambah 6 tambah 7 itu 5, 6, 11, 11 tambah 7 18. Nah, 3 pangkat 18 dipangkatkan dengan 1/18. Nah, sama kayak tadi. Pangkat dipangkatkan dikali, berarti ini sisa 3 pangkat 18/18. Hasilnya 3 pangkat 1 atau 3. Maka jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke? Begitu ya.
Semoga paham. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Diketahui X pangkat 5 Y kali Y pangkat 4 sama dengan 512 dan X kali Y nilainya 4. Maka nilai 8X per X kurang 1 adalah... Nah, untuk soal ini teman-teman, kita harus cari dulu nilai X-nya ya, karena yang ditanyakan adalah ini kita perbesar dulu teman-teman biar jelas ya. 8X per X kurang 1. Jadi kita harus tahu nilai X, nilai X-nya ya. Di sini kalau kita buat X pangkat 5 dengan Y pangkat 4. Kalau kita buatnya begini teman-teman. X-nya pangkat 5, Y-nya pangkat 4. Berarti X-nya kita turunin menjadi berpangkat 4. Berarti begini. X dikali X pangkat 4 dikali Y pangkat 4. Begitu ya. Ini kita biarkan dulu sama dengannya 512 tetap. Nah, ini menjadi begini teman-teman. X dalam kurung X kali Y pangkat 4. Begitu ya. Jadi karena X dengan Y sama-sama pangkat 4, berarti pangkat 4-nya bisa kita keluarkan. Nah, dalam soal diketahui nih, X kali Y nilainya 4. Nah, di sini kan berarti X dalam kurung X kali Y nilainya 4 diketahui di soal. Jadi 4 pangkat 4 sama dengan 512. Nah, sampai sini teman-teman tinggal matematika sederhana saja ya. Jadi X, nah sampai di sini teman-teman, kalau ada yang bingung. Ini kan kita harus bekerja-kejaran dengan waktu ya, kalau di tes CPNS itu. Sementara ini angkanya buat yang teman-teman jarang mengali-ngalikan angka, ini mungkin agak susah. Bukan susah sih, agak lama butuh waktunya. Jadi saran saya adalah ketika soal begini, ini jangan dipangkatkan 4-nya. Jadi kalau teman-teman pangkatkan 4 kali 4 kali 4 kali 4, hasilnya berapa, ini akan lama. Nanti kemudian 512 ini dibagi dengan hasil dari 4 kali 4 kali 4. Nah itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Maka saran saya buatnya begini saja teman-teman. 4 pangkat 4 itu kan kita tulis di sini ya, 512 dibagi 4 kali 4 kali 4 kali 4. Kan gitu ya logikanya, itu 4 pangkat 4. Nah, sampai di sini jangan dikali. 4 ini jangan dikali, tapi dibagi saja dengan 512. Jadi kita menghindari kali-kali. Kita usahakan bagi-bagi saja biar mudah ya. Jadi kalau bagi-bagi itu akan memudahkan hidup kita, sementara kalau kali-kali itu akan mempersulit. Nah, 512 dengan 4 kalau kita bagi berapa? Nah, kalau teman-teman juga nggak terbiasa bagi-bagi dengan cepat ya, saya punya trik juga. Jadi bagi 2 saja ya. Kalau bagi 2, 4 tentu sisa angka 2. 512 itu kalau kita bagi 2, 500 bagi 2 kan 250 ya. Tapi 12 bagi 2 kan 6, jadi 256. Nah, ini triks ini berlaku untuk teman-teman yang mungkin tidak terbiasa membagi angka besar ya. Jadi mudahnya membagi angka 2 itu oke. Tapi kalau teman-teman yang udah terbiasa dengan matematika membagi-bagi angka, maka yang ini udah pasti selesai dari tadi ya. Ini tips yang saya jelaskan ini khusus untuk kalian yang jarang melakukan proses matematika gitu ya. Kemudian kalau kita bagi lagi 256 bagi lagi dengan 2 teman-teman. Nah, berarti kan berapa hasilnya? 256 kalau kita bagi 2 kan berarti 125, berarti kalau 250 itu kan 125 ya. Ada 6, berarti 6 itu bagi 2 3, berarti 128 gitu ya. Oke, di tahap ini kita udah habis satu angka 4. Nah, kemudian 128 ini dibagi lagi teman-teman. Boleh langsung dengan 4 kalau bisa, kalau enggak bagi lagi dengan angka 2. Di sini saya langsung bagi angka 4, 128 bagi 4. Hasilnya tentu 32 ya. Kemudian 32 dibagi lagi dengan angka 4. Ya, kita ganti warna. 32 dibagi lagi dengan angka 4. Berarti angkanya 8. 8 dibagi lagi dengan angka 4. Hasilnya angka 2. Oke, berarti nilai X sama dengan 2, teman-teman. Nah, ini belum selesai ya. Kita baru dapat nilai X, teman-teman. Nah, yang ditanyakan adalah ini 8X per X kurang 1. Berarti 8 kaliin 2 dibagi 2 kurang 1. Berarti 16 jawabannya. Jadi yang A, teman-teman. Oke. Jadi banyak soal-soal CPNS itu bentuknya begini, teman-teman. Nggak sulit ya, cuman membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakan. Maka buat teman-teman yang akan mengikuti CPNS, saya sarankan sering-sering latihan berhitung untuk angka-angka pembagian-pembagian seperti ini ya. Jadi nanti bisa cepat.
Oke, karena kita juga kejar-kejaran dengan waktu. Kita lanjutkan ke soal nomor 3. Pakan sebanyak 21 kg dihabiskan oleh 30 ekor ayam. Jika keseluruhan ayam banyaknya 50 ekor, diperlukan pakan sebanyak berapa kilo? Nah, ini soal perbandingan, teman-teman ya. Jadi, kita buat 21 kg itu untuk 30 ayam. Maka logikanya, satu ayam itu berapa? Gitu ya. Berarti kalau satu ayam itu berapa kilo sih? Gitu ya. Atau kita buatnya begini, teman-teman. 30, kita boleh balik ya, teman-teman ya. 30 ayam, ya. 30 ayam itu sama dengan 21 kg. Maka satu ayam itu kan tentu dibagi ya, teman-teman. 21 bagi 30 kilogram gitu ya. Jadi satu ayam itu akan menghabis 21 kg dihabiskan. Oke. Jadi satu ayam itu akan menghabiskan pakan sebanyak 21 per 30 kg. Nah, sampai tahap ini teman-teman mungkin kita akan terjebak menyelesaikan 21 bagi 30 berapa sih komanya gitu ya. Nah, kalau teman-teman melakukan hal ini itu akan menghabiskan waktu ya. Kita nggak perlu, biarkan aja begini. Satu ayam ya, kita udah dapatkan di sini satu ayam itu butuh segini pakannya, ya udah biarin aja. Yang ditanyakan ke kita adalah berapa banyak pakan kalau 50 ekor. Maka teman-teman langsung saja 50 ayam. Ya, kalau satu ayamnya habis segini, 50 ayam berapa ya, dikali aja 21 kali 30. Nah, begitu logikanya teman-teman ya. Jadi ini udah langsung ya, nolnya dicoret ya. 3 dengan 21 nilainya 7. 7 kali 5 itu tentu 35 kg gitu ya. Jadi jawabannya yang C, teman-teman. Oke, ini logika aja. Itu perbandingan sebanding tadi ya. Kita lanjut ke nomor 4, teman-teman. Jika 2AK tambah 2 sama dengan 10, 4BK tambah 4 sama dengan 6, maka A per B adalah... Oke, di sini yang ditanyakan A per B, teman-teman. Jadi, yang diketahui 2AK dengan 4BK begitu ya. Jadi, kita bisa ambil A dan B dari persamaan ini. Jadi, kita ambil aja 2AK tambah 2 sama dengan 10. Ini soalnya ya. Berarti 2AK sama dengan 8. Ya, tahu ya teman-teman ya. 2 pindah ke kanan jadi dikurang. Maka kita bisa tuliskan di sini AK nilainya berarti 2 ke sini dibagi nih. 8 bagi 2 nilainya 4. Oke. Kemudian 4BK tambahin 4 sama dengan 6. Berarti 4BK sama dengan 2 ya. 4 bawa ke sebelah kanan plus jadi minus. Kemudian BK sama dengan 2 dengan 4 dibagi berarti 1 per 2. Ya, ini BK-nya. Nah, di sini yang ditanyakan A per B, teman-teman. Jadi A per B itu bisa AK per BK. Ini langsung dibagi aja, teman. AK per BK kan K-nya dicoret. Berarti ini sama dengan A per B. Kita langsung aja, berarti 4 per 1 per 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, teman-teman. 4 dikali 2 per 1. Ya, ingat. Kalau di bawahnya per, ya. Kalau dia pembagian, kita buat jadi perkalian, yang bawahnya itu dibalik. Maka hasilnya 8 per 1 atau 8. Berarti jawabannya yang C, teman-teman. Oke, semoga paham ya. Kita lanjutkan nomor 5. Jika A sama dengan 7, B sama dengan 2, X sama dengan A kurang B dikuadratkan, Y sama dengan B kurang A dikuadratkan. Maka, oke. Jadi di sini mudah aja nih teman-teman. Kalau teman-teman cari ini boleh juga ya. Ini nggak susah kalau kita cari misalnya ya. A kurang B berarti 7 kurang 2. Itu kan 7 kurang 2 kuadrat ya. 7 kurang 2 itu kan hasilnya 5 teman-teman. Dikuadratkan berarti 25. Gitu ya. Nah, di sini 25. Nah, di sini teman-teman coba perhatikan. Di sini B kurang A. Nah, hasilnya akan sama teman-teman. Jadi di sini kan 2 kurang 7 dikuadratkan. Jadi hasilnya min 5. Tapi karena kuadrat, teman-teman. Karena kuadrat, minus ini jadi hilang. Jadi hasilnya 25. Maka jawabannya D. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman sebenarnya nggak perlu dicari ya. Kita cukup lihat aja. Karena di sini bilangan berpangkat 2. Maka kalaupun ditambah atau dikurang dan dibalik-balik itu nggak apa-apa. Karena minus itu kalau dikuadratkan hasilnya akan sama dengan
5 kuadrat ya. 5 kuadrat dengan min 5 kuadrat hasilnya sama. Jadi jawabannya X dan Y itu nilainya sama. Kita lanjutkan ke nomor 6. Jika X per Y 2/3, Z per X 3/4, maka nilai Z per Y adalah, ditanyakan Z per Y ya teman-teman. Nah, karena Z per Y kita langsung fokus ke soal yang ada Z dan ada Y-nya. Ada Z, oke, kita tulis dulu Z per X gitu ya. Kita langsung bagikan saja teman-teman, tapi di sini X per Y teman-teman. Kita maunya dapat nanti itu Z per Y. Agar hasilnya nanti Z per Y, hasil kita ini biar bisa jadi Z per Y, maka yang di bawah ini, kalau kita tulis yang di soal itu X per Y, ini nggak akan menghasilkan Z per Y teman-teman. Jadi caranya gimana biar menghasilkan Z per Y? Maka yang X per Y di soal itu kita balik menjadi Y per X. Paham ya teman-teman? Nah, sehingga ini akan menghasilkan Y per Z teman-teman. Jadi di sini kalau kita coret ya, X-nya dicoret nih. Kan hasilkan Z per Y. Paham ya teman-teman ya? Jadi maksud saya adalah untuk mencari Z per Y, kita nggak perlu cari nilai Z dulu, nggak perlu cari nilai Y dulu. Kalau kita cari dengan cara seperti itu akan menghabiskan waktu, itu terjebak dengan soal. Nah, sekarang kita tuliskan di sini teman-teman. Ya. Z per X. Z per X itu kan nilainya di soal tadi 3/4 gitu ya. Perkan dengan di sini nih Y per X. Y per X itu nilainya terbalik dari yang diketahui, yaitu 3/2. Karena yang diketahui tadi X per Y. Sementara kita menggunakan Y per X. Jadi dibalik angkanya menjadi 3/2. Nah, sampai tahap ini sesama di atas boleh dicoret. Yang bawah dibagi dengan yang bawah berarti hasilnya 2. Maka di atas sisanya 1/2. Di bawah sisanya 1/1. Berarti 1/2. Maka jawabannya yang delta teman-teman. Oke? Paham ya teman-teman? Untuk soal ini saya juga punya ide yang lain ini teman-teman. Ini kita juga punya ide yang lain ya. Mungkin bisa untuk tambah-tambah ide gitu ya. Yang ditanyakan itu Z per Y ya, kemudian diketahui di soal Z per X itu. Jadi kita bahasa matematikanya itu namanya manipulasi matematika teman-teman. Z per X. Nah, kita maunya Z per Y teman-teman. Jadi di sini Z per X. Kita maunya Z per Y, maka teman-teman kaliin saja Y per Y. Nah, secara matematika teman-teman, kita boleh melakukan apapun selama tidak merubah nilai. Nah, Y per Y itu kan nilainya 1 teman-teman. 1 kali Z per X itu nggak akan merubah apa-apa. Ini kan tetap Z per X nilainya. Jadi kita bisa melakukan apapun selama nilainya itu tidak berubah gitu ya. Nah, di sini teman-teman kita bisa ambil nih ya, Z per Y-nya diambil, maka nilainya menjadi Z per Y. Kemudian Y per X-nya diambil juga. Jadi kayak ditukar pasangannya gitu ya. Jadi dikaliin dengan Y per X gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi Z per Y kaliin Y per X gitu ya. Nah, tadi teman-teman di kiri ini kan kita Z per X ya. Z per X itu nilainya 3/4 tadi ya, di kiri tadi ini. Sementara di kanan ini Z per Y yang ditanyakan, Y per X itu kebalikan dari yang diketahui tadi. Kalau ini X per Y, ini Y per X, berarti di sini 3/2 ya. Maka kita akan mendapatkan hasil seperti yang di atas tadi. Jadi di sini 3/4, kemudian 3/2 ini dibawa ke ruas kiri jadi terbalik, dikali 2/3 sama dengan Z per Y. Kita tulis di sini Z per Y sama dengan berapa gitu ya. Kita coret aja angka 3, 2 dengan 4 kalau kita coret sisa angka 2, maka Z per Y nilainya 1/2. Maka hasilnya sama seperti yang tadi teman-teman. Oke? Jadi mungkin kalau tadi terlalu cepat ya teman-teman bisa agak diulang lagi aja videonya. Semoga bisa paham ya maksudnya. Jadi ada 2 cara untuk mengerjakan soal yang tadi. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 7 teman-teman. 3x per 6 sama dengan 6y, maka 3x kurang y per y sama dengan oke, menarik. Nah, di sini pertama kita ubah dulu teman-teman idenya. Soalnya ya, soalnya kita ubah dulu jadi 3x per y
dikurang Y per Y. Itu bisa teman-teman ya. Jadi Y yang di bawah ini namanya kan penyebut ya. Penyebut ini milik 3X, milik Y juga. Jadi kalau kita pisah bentuknya jadi 3X per Y kurang Y per Y. Nah, ini kan menjadi bentuknya 3X per Y kurang 1. Karena Y per Y itu 1, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan di soalnya ya, yang ini 3X per 6 kurang 6Y, kita bisa ubah menjadi berbentuk 3X, teman-teman ya. Kita ubah di sini. Jadinya 3X, 6-nya kalikan ke ruas kanan. Ya. 3X, 6-nya kaliin, berarti 6 kali 6 itu hasilnya 36, tapi Y-nya dibawa ke bawah, teman-teman. Bisa paham ya, teman-teman ya. Jadi posisi angka 6 yang di bawah sini ditukar posisinya dengan si Y. Jadi si Y turun ke bawah, jadi 3X per Y. 6-nya ke kanan, jadi 36. Nah, sekarang 3X per Y nilainya 36. Kita tinggal ganti kemari, teman-teman. 3X per Y itu nilainya 36, kurangin 1, berarti 35. Berarti jawabannya yang C, teman-teman. Oke, jadi untuk soal-soal seperti ini nih teman-teman harus sering-sering latihan ya. Jadi nanti kelihatan kok trik-triknya soalnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau kita terjebak itu bisa panjang. Tapi kalau kita tahu keunikan dari soalnya, kita bisa lebih cepat. Nah, sama seperti soal nomor 8 teman-teman ya. Coba kalau teman-teman mau tes sendiri boleh di-push dulu videonya. Nah, di soal nomor 8 ini, itu yang ditanyakan kalau kita lihat A, B, C-nya berapa. Kalau kita terjebak dengan soal ini, kita akan panjang nih. Jadi kita akan kalikan A, kali B, kali C. Kita masukkan 7 kali 5, kaliin lagi. Nah, itu akan panjang itu penyelesaiannya, teman-teman. Maka biar cepat gimana? A kali B kali C. Perhatikan di sini, teman-teman. Di sebelah kiri sudah ada C. Di bawah sini ada AB. Kalau AB-nya kita pindahkan ke ruas kiri menjadi ABC, teman-teman. Ya kan? Jadi ABC. Bentar. Jadi ABC, jadi kita langsung dari persamaan ini langsung ABC. Artinya AB dipindahkan ke kiri, sisanya apa? 2A kurang B, teman-teman. Jadi nilai ABC itu sisa 2A. A-nya diketahui dalam soal 7, jadi 2 kali 7 kurang B-nya 5. 2 kali 7 itu 14, kurang 5, berarti nilainya 9. Oke, kita langsung bisa menyelesaikan dengan cepat ya. Jadi ketika ada soal itu coba diperhatikan baik-baik dulu, teman-teman. Jangan langsung coret-coret. Karena kalau kita terjebak dengan soal itu akan bikin tambah lama ya. Oke, nomor 9. 35% dari X adalah 42. Nah, kalau ada kata-kata dari seperti ini teman-teman dalam matematika itu artinya kali ya. 35% dari X berarti kali X adalah 42. 35% itu tentu 35 per 100 kali X sama dengan 42. Gitu ya teman-teman. Nah, ini tentu kita bisa bagi-bagi ya. Kalau kita mau bagi, tapi kalau kita mau biarin seperti ini, teman-teman boleh 42, ini 100, ini 35, ini boleh seperti ini. Jadi nggak perlu habisin waktu untuk 42 bagi 35. Ini bisa dibagi tentunya, tapi biarin saja. Biarkan saja ya. Sedangkan 5 per 6 dari Y adalah 25. Berarti 5 per 6 dari Y adalah 25. Berapakah nilai X tambah Y? Nah, gitu. Jadi, Y-nya berarti 25 kaliin 6 per 5. Dibalik ya. Jadi, yang ditanyakan tadi X tambah Y-nya berapa? Ya udah, kita tuliskan saja di sini. 42, 135 ditambahin dengan kita hapus dulu ini sedikit. Tambahin dengan 2, ini kita bagi saja sedikit ya teman-teman ya. Ini karena bisa disederhanakan. 25 dengan 5 itu sisanya 5. 5 kali 6 itu 30. Nah, gini. Jadi langsung selesai aja lah. Nah, sampai tahap ini tentu kita diharuskan melakukan perhitungan. Jadi, kenapa di awal tadi saya tidak lakukan perhitungan yang ini? Karena bisa jadi ketika kita mengerjakan di bawah ini bisa dicoret atau apa. Nah, karena ini penjumlahan nggak bisa dicoret. Jadi, biasakan saja, tidak perlu mengalihkan dulu di awal. Karena bisa saja ketika di sini kita ternyata nggak butuh perkalian-perkalian tadi. Tapi karena ini butuh, ya bisa ya. Nah, 35 dengan 42 ini bisa sama-sama dibagi 5. Dibagi 7, teman-teman. 35 bagi 7 itu tentu 5 ya. Nah, sedangkan 42 bagi 7 itu tentu 6.
Jadi di sini 6 per 5. 5 dengan 100 bisa 20. 20 kali 6 berarti 120. Tambahin 30 berarti sisanya 150 nilainya. Jawabannya yang A, teman-teman. Oke. Nah, soal yang terakhir untuk postingan kali ini, teman-teman. Kalau nanti ada yang kesilapan boleh dikomentari di bawah ya, karena kita masih sama-sama belajar juga nih, teman-teman. Jadi silakan dikomentari di bawah. Mungkin ada cara-cara saya yang mungkin terlalu panjang, teman-teman punya cara yang lebih pendek. Nah, itu bisa kita saling sharing saja di bawah. Oke. Yang terakhir, jika 3x kurang 2y per 2x tambah 5y sama dengan 3 per 5 dan 2x tambah 5y tidak sama dengan 0, maka x dan y-nya gimana? Nah, untuk yang ini, teman-teman, mungkin ada yang bingung ya. Kenapa sih diberikan tambahan 2x tambah 5y tidak sama dengan 0? Nah, ini kalau ada soal seperti ini, biasanya diberi keterangan lebih seperti ini ya. Karena kalau 2x tambah 5y ini bernilai 0, teman-teman, yang bawahnya ini bernilai 0, maka hasilnya itu tak terdefinisi atau tak hingga. Jadi, nggak mungkin hasilnya 3 per 5 gitu ya. Maka diberi keterangan bahwa 2x tambah 5y itu tidak 0 hasilnya. Oke, jadi jawabannya kita bisa cari nanti x dengan y itu siapa lebih besar ya. Nah, sekarang untuk menyelesaikan ini ya, ini kita melakukan matematika aljabar biasa ya, teman-teman. Ini dikali silang ya. Kiri dan kanan ini dikali silang begitu. Kita langsung aja 5 dikali 3x berarti 15x kurang 10y sama dengan 3 ini dikali ke kiri berarti 3 kali 2x 6x ditambah 10y. Di sini tinggal suku yang sama disatukan, teman-teman. Yang x kita bawa sebelah kiri ya, karena dibawa sebelah kiri berarti 6 ini yang awalnya plus 6x itu menjadi min, berarti 15 kurang 6 itu 9x. Kemudian yang y-nya dibawa sebelah kanan, teman-teman. Yang ini dibawa ke sebelah kanan, maka sama dengan 10y ditambah 10y ya, karena dibawa ke sebelah kanan jadi sama-sama positif 20y. Nah, di sini yang ditanyakan antara x dengan y siapa lebih besar gitu ya. Jadi x per y dibagi aja 20 per 9. Berarti di sini x-nya 20, y-nya 9. Berarti x-nya lebih besar dari y. Kalau kita buat x-nya sama dengan 2y, yang d ini salah ya, karena x-nya itu y-nya 9, berarti kalau 2y itu kan 18, nggak sampai ya. Berarti jawabannya yang B, teman-teman. Oke, semoga bermanfaat untuk postingan kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan di like dan share juga ke teman-teman kalian yang lain yang sedang persiapan. Semoga bermanfaat. Kita akhiri, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.